Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Situbondo, AKBP Hadi Utomo, SHM mengharapkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Situbondo untuk selalu menjaga dan memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polres Situbondo. Jangan lupa simak terus informasi terbaru bersama Cafe FM Situbondo, radio trendsetter asik didengar. Cafe FM Situbondo 103.7, radio trendsetter asik didengar. Baik, terima kasih sore ini yang masih bersama Cafe FM Situbondo di Expresso Ekspresi Santai Sore. Tadi saya bersama Diana, kali ini ganti Ica dulu ya, Ica ya. Iya, ganti saya dulu hari Baik, ini. Kak Felisa juga hari ini di sore yang cerah ini sudah hadir di studio Cafe FM Situbondo. Kapolres Situbondo ya. Iya, Kapolres Situbondo AKBP Hadi Utomo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini Pak? Alhamdulillah, dari pagi sampai sore ini masih diberikan rahmat dan dirahmati oleh Allah, sehat walafiat. Selamat sore juga untuk para pendengar di rumah dan di mana saja bisa mendengarkan suara kita bertiga ya. Iya, kita bertiga. Untuk kegiatan hari ini cukup Bapak sibuk atau sibuk sekali? Cukup ya, rutinitas yang lumayan lah. Pagi, bangun pagi, sholat subuh, habis itu ngambil apel, terus kita coffee morning ya. Oh, coffee morning pagi. Coffee morning untuk menjalin komunikasi dengan anggota. Di Polsek Kapongan kita coffee morning. Oh ya, sorry. Tadi pagi saya sempat bersarapan pagi, Ding. Sarapan pagi dengan adik-adik yang ada di Yayasan Al-Maimunah di daerah. Nah ini kadang tuh nggak tahu tempatnya di mana ya. Itu pokoknya saya bilang sama timnya kan, udah tempatnya mana, jalan kita. Kadang-kadang di mobil saya tidur. Oh iya, istirahat sejenak ya Pak ya. Sudah sampai. Karena, makanya kan kelihatannya banyak kegiatan. Orang kan nggak tahu kalau saya di mobil tidur. Oh, di perjalanan. Jadi tahu-tahu nyampe gitu. Nanti ya sama adik-adik yatim piatu yang ada di Yayasan Al-Maimunah. Kita sarapan pagi, terus cerita-cerita, memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka juga punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi. Ya mungkin caranya yang berbeda dengan yang lain ya. Yang lain mengejar mimpi dengan segala kelengkapannya ya. Iya, betul. Kemudian ada saudara dan adik-adik kita mengejar mimpi dengan segala kekurangannya. Tetapi kalau kita kembalikan kepadanya bahwa semua tentu akan sama tujuannya, akan sama dapatnya ketika kita letakkan keikhlasan dan keikhlasan dan tawakal kita dalam mencapainya. Dan juga tekad yang bulat tentunya Pak ya. Emang ada tekad yang kotak. Mungkin saja bisa begitu. Jadi untuk cafe morning dan sarapan pagi ini memang agenda rutin atau di hari-hari tertentu saja? Setelah sarapan pagi ini kita coffee morning dengan anggota di Polsek Kapongan. Seluruh anggota para kapolsek kita aja ngopi ya, namanya juga ngopi morning ya, santai-santai ya Pak ya, yang ringan-ringan aja. Membahas situasi Kamtibmas, kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi, mungkin yang menjadi kendala di lapangan. Kita bicarakan dalam kondisi coffee morning, jadi tidak terlalu formal sehingga semua bebas menyampaikan, mengekspresikan dengan gayanya masing-masing, tidak formal gitu, sehingga saya selaku kepala satuan wilayah, saya bisa mendapatkan
inspirasi sehingga saya bisa mengambil tindakan lebih lanjut kira-kira. Yeah. Jadi setiap pagi memang selalu ada cafe morning ya Pak ya? Itu 1 minggu sekali. Oh 1 minggu sekali. Hari bangkrut lah kita. Bangkrut. Wah, ya siapa tahu juga Bapak di Polres ya setiap pagi begitu cafe morning bersama anggota. Kenapa kok nomenklaturnya siapa tahu maksudnya? Iya, mungkin setiap pagi cafe morning ya. Ini mungkin di Polsek ini, tapi nanti yang bayar gantian ya, begitu Polseknya. Jadi nggak melulu Polres. Lama Polseknya bangkrut. Kan setiap ini ganti-ganti Bapak dari Polsek Kapongan mungkin ganti nanti ke. Kita harus pintar-pintar menghemat Pak ya. Ya karena kalau coffee morning kita undang 17 Kapolsek, dia membawa stafnya, terus ya banyak lah. Wow, lumayan ya Pak. Lumayan itu. Dan itu kita gunakan anggaran negara, jadi saya lihat itu lumayan. Jadi kalau itu dibebankan setiap hari ya bangkrut. Wow. Iya betul. Iya betul. Jadi memang agendanya, kalau Ical agendanya pagi apa? Nggak cafe morning kayak Pak Hadi ya? Habis itu Langsung tadi kesini. saya terus mimpin ANEF ya. Kita ada ANEF mingguan. Iya. Khusus ANEF itu adalah analisa evaluasi kinerja Polres Situbondo. Kita ANEF, Kapolsek, ada permasalahan apa. Tapi levelnya sudah ke tingkat keseriusannya sudah berbeda dengan coffee morning. Kalau coffee morning masih slow-slow. Pada saat ANEF sudah menyampaikan kinerja, pencapaian berapa kinerjanya, terus kemudian yang tidak tercapai ini kenapa, kita cari solusinya. Habis itu saya ke kantor memimpin sidang perkawinan, ada anggota yang mau menikah, kita sidang dulu. Memang tidak ada ya, memang di instansi lain atau lembaga lain mungkin tidak ada sidang pernikahan, tapi di polisi itu polisi memang ada ya Pak ya. Orang mau menikah itu kita sidang dulu. Kita tanya, "Oh, kamu cinta nggak sama dia?" Wow. Ini kamu ya. kenalnya di mana? Jadi jangan nggak kenal terus kemudian kawinnya tiba-tiba, terus ya itu perlu kita laksanakan sidang, habis itu kita putus. Barusan tadi selesai. Oh iya. Itu juga termasuk tes kesehatan ya Pak ya? Tes kesehatan. Oh iya. Ya kan nanti habis itu kan saya keluarkan surat izin menikah, jadi SIM. Oh SIM, surat izin menikah. Menikah. Bukan surat izin mengemudi lagi ya? Izin menikah dasarnya adalah sudah dilakukan sidang, sudah dilakukan pemeriksaan, bahwa calon istrinya adalah benar-benar wanita. Oh wow. Ya nanti kan ya benar. ombrengnya. Iya sempat ya terjadi ya. Mungkin dari kan makanya kita cek dulu benar nggak ini dia wanita benar-benar kan gitu. Wah ya, berarti sudah Kak Polri ya, Polri ini sendiri menetapkan seperti itu. Iya. Coba ya, Prosesnya jadi panjang Pak ya. Prosesnya pasti memang, panjang. Sering saya sampaikan kepada para keluarga, memang ini aneh gitu. Orang mau menikah kok di sidang, diproses gitu. Tapi itu adalah screening ya. Salah satu cara kita men-screen anggota. Jadi kalau yang sudah punya suami, jangan ngaku bujang. Kemudian ya banyak hal ya kita peroleh di persidangan itu, karena kan ada saksinya, kita mintain keterangan orang tuanya, ya kayak sidang biasa kita tanyain, sehingga dan keterangannya di dalam persidangan itu disumpah. Jadi nggak bisa memberikan keterangan yang ngarang-ngarang, bohong itu nggak boleh. Tapi untuk hari ini Pak, ada hal yang menarik ketika Bapak sedang melaksanakan tugas, kira-kira mungkin entah itu menemukan sebuah inspirasi atau apalah. Inspirasi itu ada di setiap saat ya kalau bagi saya. Jadi inspirasi itu ada di setiap nafas yang kita keluarkan. Wow. Jadi tidak harus inspirasi itu nunggu jalan. Inspirasi itu harus ada di setiap saat kita, setiap kedipan mata kita. Wah, ini enak ya Pak ya. Itu harus mengandung inspirasi gitu. Contohnya ya ketika kita kesini aja sudah terinspirasi. Ya ini kan kesini juga inspirasi ini ya. Kita kesini kita ngobrol ini kan inspirasi menurut saya ya. Karena kadang-kadang orang inspirasi kan kayak orang cari nomor tuh. Harus cari mimpi inspirasi dulu ya. Inspirasinya. Wah ini
Sering ini tambah asik ya pembicaraan kita ya Ria ya. Nggak, biasanya Pak Kapolres ini sering memberikan seperti yang kemarin juga saya sama Yano ini ada siraman rohani begitu. Ada mungkin Pak. Siram air dulu lah. Aduh, siram air basah kan nanti Pak. Acaranya bukan siraman rohani. Enggak, karena ntar jadinya ngambil waktunya orang lain. Wah, nggak apa-apa Bapak. Nanti kan kita bisa ini ya juga ya. Kalau di ini nggak ada interaktifnya ya? Oh, ada juga kalau ingin interaktif dengan kami. Artinya kan biasanya nggak ada yang nanya kita, nggak ada. Ini bukan acara interaksi dengan. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Tapi nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa sih kalau ingin bergabung dengan kami, ingin bertanya kenapa Pak Kapolres tiba-tiba hadir. Ini mungkin juga jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba hadir? Tidak juga begitu. Saya kan tadi sudah sampaikan ke staff ya, tolong dong dihubungin 3 radio yang ada, mana yang kosong saya bisa. Karena begini, bukan saya sok basi ya. Kadang saya udah agenda kan saya nggak bisa. Makanya begitu saya ada waktu, tolong dihubungin, bisa nggak? Makanya ya bukan kita, tentu radio punya acara yang padat ya, dan itu udah terschedule. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Berarti memang kita belum bisa. Tapi kalau yang kosong saya pasti datang. Saya tidak ada kegiatan. Habis sholat asar udah jalan. Ambil waktu ya 30 menit atau 1 jam nggak masalah. Jadi kebetulan hari ini kosong Pak ya, sore ini ya? Bukan kebetulan, memang kosong. Memang kosong. Memang kosong. Jadi ada kadang pekerjaan, kan ini hari Rabu ya, nggak terlalu padat. Udah tanda tangan semua beres. Saya cek, nggak ada kegiatan, saya hubungin. Tapi kalau tadi misalnya saya tidak ada kesini, mungkin saya sepedaan. Sepeda pagi. Harus jangan tuh. Jangan diam ya Pak ya, jangan diam. Gitu. Setan juga cepat masuk kalau gitu. Bener juga sih. Wah, berarti kalau sepedaan ini bersama anggota juga ya Pak ya? Nggak, kadang saya sendirian sepedaan, ngebut. Ambil waktu 2 jam gitu sepedaan. Muter-muter keringatan, dah pulang. Mandi, sholat maghrib. Iya. Kegiatannya seperti karena itu setiap hari. Karena kalau itu tidak kita laksanakan, kita akan jadi lupa. Kita tidak lagi memelihara stamina ya. Kita tidak lagi fresh. Saya badan boleh gemuk lah, tapi perasaan sih fit ya, jarang. Alhamdulillah jarang sakit. Sehat ya Pak. Karena kita selalu rutin. Jadi untuk hari Rabu ini ya, ini malam nanti malam badminton saya. Badminton. Jadi hari Senin sore malam sama Rabu malam itu badminton, Jumat kita bersepeda. Terus yang waktu kosong kadang-kadang saya bersepeda juga. Kadang-kadang ngetrail. Ngetrail juga berarti. Kan beberapa waktu yang lalu saya adain event di sini, Situbondo Adventure Trail, kan saya penggagasnya itu. Maka saya berharap ada rekan-rekan di Situbondo ya. Situbondo ini banyak, Situbondo beautiful ya, ya satu hal yang banyak dilakukan. Kadang saya kan bukan orang Situbondo, tapi saya cinta dengan Situbondo, maka saya sering ngajak teman-teman untuk menjaga Situbondo. Keamanannya bukan karena hanya saya polisi ya, tapi banyak ruang yang kita bisa peroleh dari keamanan. Kita bisa ngelaksanain event-event dengan baik, dan daerah-daerah lain bisa datang ke sini karena aman gitu ya. Seperti kemarin kita ngadain event Situbondo Adventure Trail yang pertama, kan sukses, banyak kawan terima kasih dari mana-mana, dari kan bisa lihat di Facebook ya, di media sosial. Bahwa banyak sekali ramai dan bagus. Ternyata kan kita bisa, tidak hanya kota sebelah yang bisa, kita juga bisa gitu. Wah, ini penggagasnya ternyata Pak Kapolres ya. Saya tidak mengklaim, tapi kita buat bahwa klub-klub motor ya komunitas Pak? Di sini kita satukan, kemudian kita buat satu event. Kemudian kita bikin agak lama di sini, kemudian orang berbelanja di sini, warung-warung di alun-alun kemarin habis. Ini kan satu roda ekonomi yang berputar. Betul, Jadi bukan hanya ngetrailnya, kita bagi hadiahnya, kita bagi jam 7 malam.
orang pada tanya kenapa dibagi jam 7 malam? Ya, supaya orangnya kelaparan. Wah, gitu kan. Nanti kelaparan akhirnya berdiri di situ. Berarti kan mereka makan di alun-alun. Saya tanya, saya muter, Pak, nasinya, waduh Pak, habis. Wah, lumayan juga. Berarti kita akan memberikan orang lain untuk memperoleh penghasilan. Iya, betul. Wah, mendapatkan keuntungan juga ya. Selain trail adventure juga para penjual di alun-alun sana ludes ya. Wah, kelaparan. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita Pak, bahwa kita jangan pernah takut ya untuk ya memunculkan ide-ide kreatif yang ada pada diri kita. Seperti tadi Bapak Kapolri sudah bisa menjadi penggagas dan akhirnya event itu sukses. Dan seperti tadi, tidak hanya eventnya yang sukses dan ramai, tapi di daerah sekitarnya juga kebaikannya. Ya. Maka kan saya sering katakan, jangan pernah kita berhenti mengajak orang lain berbuat baik. Jangan pernah pandang siapa dia, jabatannya opo. Karena ketika kita satu orang yang kita ajak berbuat baik, ternyata dia melakukan ajakan kita, kemudian ternyata dia jadi pemimpin juga, ternyata kan banyak ini. Maka jangan pernah berhenti mengajak orang lain untuk berbuat baik. Karena orang yang kita ajak ini kita nggak tahu kedepannya mau jadi apa dia. Iya. Ini menurut saya ya, jangan dibilang wah ini. Tapi saya berpendapat seperti itu. Maka kebaikan itu adalah semacam virus bagi saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan, sehingga contoh gini ya. Iya. Anggota misalnya ada polisi gitu, anggotanya cuma satu ya. Ajaklah yang satu orang itu untuk berbuat baik ya. Kalau nanti dia kemudian anggota itu beristri, istrinya akan diajari kebaikan oleh si anggota tadi. Kemudian kalau dia punya anak, anaknya tentu akan diajari kebaikan karena dia sudah ternyata berbuat baik. Dia mampu melaksanakan ajakan kita. Ternyata suatu saat dia menjadi pemimpin, anak buahnya pasti akan diajarin kebaikan. Kemudian ternyata masyarakat melakukan ajakan dia. Berarti kita yang pertama yang memberi inspirasi, kan kita akan mendapat pahala yang mengalir terus itu. Iya, betul. Iya, benar. Kan gampang gitu kita berbuat baik dan mendapat pahala. Why not? Kenapa kita nggak laksanakan? Mengapa nggak kita laksanakan? Mengapa kita harus bermusuhan, ribut gitu, berantem gitu? Wah, itu menurut saya nggak bagus. Iya. Baik Pak, ini ada yang masuk bergabung dengan kita ya. Iya, di SMS-nya. Untuk Situbondo, apa masih ada agenda program Pak Kapolres? Pak Agus di Kendit. Ini menanyakan apa masih ada agenda program? Maksudnya agenda program apa ya itu? Tidak dijelaskan. Tapi apa masih ada agenda program dari mungkin dari Bapak Kapolres? Bapak Kapolres sendiri ke depannya. Begini, saya tidak punya program. Saya sering ditanya orang, Pak Kapolres programnya apa? Mungkin saya ini yang salah ya. Saya tidak punya program. Saya hanya ingin real. Jadi semua kegiatan polisi itu hanya melakukan tugas pokoknya saja. Tugas pokoknya apa? Ya, melindungi, mengayomi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuknya ini yang berbeda-beda. Contohnya ada ngopi sambil patroli. Ya, nanti malam Bapak. Ya, kemudian ada mungkin rembuk desa, rembuk keamanan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin hari Jumat sore, Jumat siang habis sholat duhur ya, saya akan naik ke gunung. Saya akan berangkat ke desa Argopuro, Sumber Argo. Saya akan buat kegiatan pengobatan gratis dan nonton bareng. Jadi habis kita sholat maghrib, habis itu makan bersama. Habis makan bersama kita akan beri pengobatan gratis. Penyakit apa aja kita kasih pengobatan gratis. Habis itu nonton bareng. Kita setelin film-film yang baru untuk masyarakat gratis, sehingga terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, kemudian rohaninya terpenuhi. Dan nanti saya akan sampaikan pesan-pesan Mas.
mungkin itu bukan program, itu adalah kegiatan real dalam rangka kita membina manusia seutuhnya, baik raganya maupun jiwanya, dan kemudian ya kehubungan kita, apa namanya, silaturahmi kita, gitu kira-kira seperti itu. Ya, jadi sudah terjawab Pak Agus di Kendit ya. Tidak ada program, tapi adalah kegiatan yang memang benar-benar nyata dan akan dilaksanakan. Dan saya sering, saya kadang kita, cuman aku nggak tahu ininya apa namanya kampungnya. Kemarin kita ke Rebesan bakti sosial, kita beri sembako saudara-saudara kita yang memerlukan gitu. Dengan Kapolsek dan beberapa orang kita ke Rabesan. Terus kemudian kita kunjungin yang kebakaran, kita kasih bantuan gitu. Itu adalah bentuk peduli kita kepolisian kepada daerah, kepada masyarakat kita kira-kira. Oh, baik. Tapi itu tidak menjadi program. Kalau program kan setiap saat ini ada, kita enggak. Ya kita sambil jalan melaksanakan tugas pokok, kita kan dapat masukan. Oh Pak, di sini ya, kita berangkat, gitu kira-kira seperti itu. Iya. Untuk masalah keamanan sendiri Bapak di Situbondo dari kemarin ya, setelah talkshow bersama Ria ya, yang waktu itu betul. Sampai sekarang tidak ada kendala kan Pak tentang keamanan di Situbondo sendiri? Keamanan itu ya, kalau kita bicara keamanan, parameternya adalah kondisi real ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya ketika itu dipertanyakan dalam bentuk angka. Kita ada jawabannya, kita ada ininya, ada variabelnya yang disebut dengan krem total. Krem total adalah laporan keseluruhan satu hari yang kemudian diterima oleh SPK atau Sentral Pelayanan Kepolisian, dan di SPK itulah kita pilih ini menjadi tindak pidana, ini menjadi pelanggaran dan sebagainya. Untuk sampai saat ini tidak ada kejadian yang menonjol. Kejadian yang menonjol tuh kejadian apa? Kejadian yang meresahkan masyarakat, kejadian laka yang korbannya banyak, kejadian ini dan banyak kriterianya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kejadian yang menonjol. Terus kemudian tidak ada juga kejadian lain-lain. Kejadian lain-lain ini bisa karena bencana alam, bisa karena laka laut. Nah sampai ini tidak ada. Sehingga dari 3 variabel itu kita menyimpulkan untuk sampai saat ini untuk Situbondo masih dalam keadaan aman dan kondusif serta terkendali. Orang sering bilang TKA itu sebenarnya singkatan dari terkendali, kondusif dan aman. Kira-kira gitu. Nah kalau ada yang nanya, Pak, kenapa masih ada kejadian? Ya adalah, kalau nggak ada kan saya pensiun. Benar juga ya. Maka itu yang selalu kita bina. Maka kejadian-kejadian itulah yang menjadi PR kita, tugas kita sama semua, bahwa polisi sebagai leading sector yang memiliki kewenangan dan kemampuan serta profesionalitas untuk mengungkap perkara bla bla bla. Sementara masyarakat adalah salah satu komponen yang menjadi objek dan subjek dia bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pelaku bersama-sama dengan polisi menjaga keamanan kira-kira. Berarti benar ya apa kata pepatah, jadilah polisi pada diri kita sendiri begitu. Jadilah polisi bagi diri kita sendiri. Tetapi jangan menjadi polisi untuk orang lain. Benar. Jadi silahkan aja kalau berurusan dengan orang lain, serahkan kepada Pak polisinya. Tapi bagi polisi bagi diri, artinya begini. Kita kalau kita berperilaku seperti polisi bagi diri kita sendiri, misalnya mau pergi, dicek rumahnya, ada di depan rumah ada orang yang dari tadi sampai mencurigakan begitu ya Pak ya. Disapa aja, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, bisa mau dibantu gitu. Kira-kira sehingga orang tuh wah orang ini akhirnya niat, kemudian tidak ada kesempatan, maka tidak terjadi kejahatan, kira-kira seperti itu. Dan kalau keluar kan banyak tuh, banyak mas bukan bapak-bapak atau mas ya,
emas lagi. Emas. Bukan mas-mas, tapi emas ngodong banyak gitu. Itu kan juga tidak membuat cantik ya, artinya. Tapi justru membuat cantik bagi penjahat. Menarik penjahat ya Pak ya. Gitu. Itu emasnya akhirnya menimbulkan niat orang, akhirnya menimbulkanlah kejadian. Maka sering disebut segala kejadian dengan mempersempit kesempatan. Bagaimana mempersempitnya? Menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Iya benar. Wah, ini itu yang terpenting, Ini mungkin kalau Lisa masih ada yang ingin bergabung dengan kita ya, Ria ya. Boleh di jalur teleponnya di 0338675678. Ya, saat lagi kita akan kembali. Cafe FM Situbondo 103.7, radio translator asik didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Situbondo, AKBP Hadi Utomo, SHM HUM, mengharapkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Situbondo untuk selalu menjaga dan memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polres Situbondo. Jangan lupa simak terus informasi terbaru bersama Cafe FM Situbondo, radio translator asik didengar. Informasi dan musik asik hanya di Cafe FM Situbondo. Baik, masih bersama Cafe FM Situbondo dan 4 menit lepas dari jam 4 sore. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi juga sempat ngopi kita ya. Kita sempat ngopi juga bersama Pak Kapolres. Ngopi juga. Mbak, ini berarti kalau itu cafe morning, ini cafe apa? Cafe apa ya? Afternoon ya. Oke. Baik Pak, ini Pak Hadi, saya sempat mendengar kabar burung ya. Entah itu kabar burung atau bagaimana ya. Ini katanya Bapak Kapolres Pak Hadi Utomo ini akan meninggalkan kami, Pak. Wah, kami ya. Jadi berdasarkan telegram radio yang sudah kita terima, saya memang dimutasi atau memang saya mendapatkan promosi untuk ke AKBP Mantap. Kalau Kapolres ini kan AKBP promosi ya, jadi saya menjadi Irpin Op di Polda Kalteng itu AKBP promosi, jadi satu klik lebih tinggi untuk eselonnya gitu. Jadi ini mungkin juga berkat doa warga Situbondo yang memberikan doa setiap saya sambang desa, setiap saya hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin karena doa dan memang saya rasa karena doanya, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama saya mendapatkan promosi ke AKBP Mantap, istilahnya job AKBP Mantap Excellent 3B. Kalau sekarang ini kan saya 3A, jadi naik ke 3B untuk masuk ke golongan Kombes gitu, kira-kira jalannya memang seperti itu. Jadi hal ini tentu tidak terlepas dari apa yang sudah didoakan oleh masyarakat Situbondo kepada saya, dan bukan menjadi hal yang aneh baru kok pindah. Ya gimana ya menerangkannya, susah juga gitu. Baru mungkin bagi sebagian orang atau mungkin juga mestinya lama bla 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 sekarang. Tapi kalau lama juga kan nggak naik pangkat gak. Makanya terima kasih gitu aja, tidak ada kata lain kecuali terima kasih kepada masyarakat Situbondo yang selama ini sudah mendukung saya, sudah memberikan doa kepada saya dimanapun berada gitu. Saya ada terima kasih banget gitu, sehingga saya nggak ada 1 tahun kayaknya. Jadi tidak sampai belum ada 1 tahun kan, itu kan kebiasaan kan sampai lama 2 tahun 3 tahun. Ya kalau sampai lama bagus juga, tapi kan nggak bagus ya, kan susah juga bagus nggak bagus tuh gimana kan gitu. Makanya kita terima saja gitu, kira-kira gitu. Berarti informasi ini benar Pak ya? Jadi akan dimutasi ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah di Polda Kalteng sebagai Inspektorat Pembina Operasional Irbin Op
gitu. Saya di bagian Eriben. Di Mungkin kita KFM Situbondo dan juga Kak Felista di rumah ini bisa dibilang si Malakama. Si Malakamanya ntar dulu. Enggak. Emangnya pernah ngeliat buah si Malakama? Enggak, ini kan hanya kata-kata ya. Kata saja di lagu begitu, Pak. Tapi kadang saya bingung, buah si Malakama. Saya juga tidak pernah melihatnya sebenarnya. Saya ketik di Mbak Google itu buah si Malakama, gambar nggak keluar tuh, nggak ada keluar. Jadi mungkin si Malakamanya begini, bukan si Malakama tapi kebingungannya ya. Mungkin Bapak Kapolres ini naik pangkat begitu, kita bersyukur sekali. Dan nggak enaknya berarti kita harus berpisah sementara gitu. Banyak masyarakat di Situbondo mungkin juga sudah merasa dekat karena kehadiran acara ngopi sambil patroli. Mereka benar-benar merasa benar-benar diperhatikan begitu, Pak. Suara-suara masyarakat ya Situbondo didengarkan. Jadi terima kasih kalau itu yang tapi kembali tentu pengganti saya lebih baik. Amin, insya Allah. Apa yang sudah kita laksanakan kalau diberikan kepada yang baru tentu akan lebih baik dong. Insya Allah. Jadi, insya Allah. Kalau kita selama ini misalnya ngopi sambil patroli, mungkin besok ada ngopi sambil olahraga, ngopi sambil dengerin musik di jalan gitu. Artinya saya pingin mungkin beberapa kali saya tidak on, tapi saya ngikutin karena saya ingin memberikan pelajaran, ingin memberikan semacam education ya kepada anggota saya. Dia harus berani ngomong, dia harus tampil gitu. Jadi nggak Pak Kapolres saja dorong-dorongan kayak kan sekarang kan Mbak lihat enggak, sekarang hubungin. Mungkin era 3 tahun kemarin atau 2 tahun, bahkan 1 tahun kemarin awal-awal saya masuk, saya masih ngeliat Pak Kapolsek ini kok nggak berani ngomong. Iya benar. Terus kemudian dari media juga nggak berani, jadi ada semacam jurang. Gitu semacam ada pembatas gitu ya. Nah ini yang alhamdulillah kan sudah kita buka sehingga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, kebuntuan komunikasi, betul. Sehingga masyarakat bisa. Nah ini mungkin tinggal mengembangkan. Mungkin nanti tidak perlu dengan harus mencari tempat, tetapi begitu jam yang sudah diatur, ditentukan, polisi harus dihubungin masyarakat, kan lebih enak. Sehingga Mbak sebagai media ini hanya benar-benar sebagai media langsung bisa memberikan kepada pendengar nomornya ini, tolong segera dihubungin. Nah, kita dengerin bersama-sama kan. Nah, kalau cuma tot, dilaporin, Pak Polisi, jangan begitu dong. Ini warganya membutuhkan. Gitu. Sehingga interaksi lebih intens. Jadi tidak melalui radio sebagai pengendali saja akhirnya gitu. Jadi sebagai pemberi ruang radio. Tetapi masyarakat semuanya bisa ketemu di dalam radio ini sehingga bisa saling menghubungi dan menyampaikan. Ada komunikasi. Komunikasi yang tadinya dia harus datang ke kantor, ke polisi ditanya, kemudian ini kamu ngapain? Kamu ngapain? Ketemu Pak Kapolsek. Kamu ada apa? Akhirnya kita bisa potong bertemu di Cafe FM. Iya benar sekali ya. Dan tentu kan bisa ini rahasia perusahaan. Cari iklannya kan bisa lebih mungkin dari PT Hadi. Wah ini untuk karena kan itu nanti akan menjadi rating. Nah tergantung mbak-mbak dan operator yang lain atau apa namanya di sini mengapa itu Pak? Apa namanya? Mengendarai begitu. Mengendalikan. Menjokiin kan gitu. Menjoki. Jadi menjadi supaya ratingnya tinggi, kemudian juga tidak merasa terekspos, kemudian ya semua kena lah. Artinya yang tadinya merupakan birokrasi yang wah nggak mungkin lah kita ke kantor polisi hanya tanya gini, cukup ditanyakan di radio gitu kira-kira gitu. Iya.
Untuk harapan Bapak sendiri untuk acara ngopi sambil patroli yang saya nilai saya pribadi ya Pak ya, ini masyarakat bisa dibilang antusias, bukan antusias. Jadi mereka yang awalnya aduh polisi kok nggak ini, tapi sekarang semuanya sudah terbuka dan bisa menyampaikan informasinya. Harapan Bapak sendiri untuk ngopi sambil patroli untuk kedepannya nanti. Kedepannya. Ya itu tadi kedepannya mungkin lebih di-upgrade lagi, mungkin lebih mungkin disosialisasikan lagi. Jadi mungkin Pak polisinya juga mensosialisasikan dengan cara mungkin mewajibkan semuanya setiap jam ini tanpa terkecuali mendengarkan radio. Nah, gitu. Sehingga benar-benar radio kafe ini bukan saya promosi kafe FM ya, tapi menjadi partner kita di dalam menjaga Kamtibmas dan memberikan informasi sebagai corong informasi Kamtibmas kepada masyarakat. Kan ini hal yang saling tersambung ya. Pemilik produk dalam ini pemberi iklan tentu akan produknya diketahui orang banyak dan tentu ini berakibat profit pada dia. Kemudian polisi mempunyai kepentingan bahwa informasi-informasi kepolisian tersiarkan. Kemudian dari pihak media karena ya nyun sewu mohon maaf, ini kan juga tetap harus profit. Kalau nggak profit, panjenengan mau dibayar dari mana? Iya betul. Iya betul Pak. Nah, ini kan satu hal yang kalau kita sinergikan menjadi satu tujuannya sama, hanya berbeda. Kalau bilang ini bis, ini sedan, ini dokar, kan sama-sama kita berangkat ke satu tujuan, kira-kira gitu. Bener nggak ya? Benar sekali Bapak. Ya semoga nanti Kapolres yang baru ini bisa melanjutkan PR yang masih agenda-agenda yang masih belum terselesaikan, atau mungkin beliau sendiri nanti bisa mengembangkan seperti tadi harapan Bapak ya. Lebih mengembangkan. Jadi saya kan meletakkan dasarnya, kemudian tentu yang muda ini kan beliau pengganti saya itu Akabri 96 ya. Dari mana Pak? Dari Akpol. Dari Akpol juga. Dia Akademi Kepolisian Werving atau lulusan 96. Kalau saya kan 93 ya, lebih sudah tua. Wow. Kalau yang pengganti saya tentu lebih muda, lebih energik dan lebih sport daripada kalau saya kan udah tua. Tapi Bapak tetap kelihatan masih muda ya. Ya kan cuman kelihatan aja. Tapi Bapak gagah loh Pak. Saya beneran. Tapi semoga nanti pengganti Pak Hadi ini. Kalau saya nggak gagah, mungkin saya jadi ini foto model. Wah ini. Hanya mungkin saya mohon maaf pada seluruh warga masyarakat Situbondo. Saya ini kadang ngomong saya ini loh yang nggak enak didengerin ya. Jadi saya tidak bisa bahasa Madura. Yang bahasa Madura. Saya cuma bisanya matur sakalangkung. Oh iya. Matur kasoon aja. Oh iya. Tapi saya mohon maaf kadang-kadang ngomong saya kasar. Saya kan orang Tuban ya, orang pesisir, mungkin sama dengan. Wah, di sini juga pesisir ya. Makanya kan saya menyadari dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya kadang-kadang ngomong kasar, tapi tidak ada niatan saya melukai karena itu yang udah bawaan bayi ya. Jadi mohon maaf. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan saya yang tidak pas di masyarakat, saya juga mohon maaf. Semua saya lakukan. Saya sering katakan di dalam daging saya tidak ada mengalir darah Situbondo, tetapi untuk Situbondo saya akan berikan seluruh kemampuan saya. Dan obsesi saya adalah menciptakan Situbondo yang aman dan damai. Nah, karena apa? Karena saya adalah pengampu keamanan dan saya diberikan rahmat, saya dirahmati oleh Allah karena saya menjadi polisi. Dan ini adalah rahmat bagi saya. Maka ketika saya tidak melaksanakan tugas pokok saya, maka saya sama dengan mengkhianati atau saya tidak mensyukuri rahmat yang diberikan kepada saya. Wah, ini udah tahu siapa. Oh, pelajaran juga buat kita ya untuk mensyukuri
Jadi begini, segala nikmat saya ingin Allah cerita berikan. bahwa kita semua ini kan sebenarnya Allah itu sudah, ini karena tadi minta tausiah ini. Iya, saya Allah itu sudah mengatur kita ini sedemikian rupa dengan membagikan kepada kita rizki, bukan bentuk uang, tetapi bentuknya adalah keahlian. Karena Allah itu mensukai yang profesional. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kita ini nggak ngerti. Kita ini mau apa? Contohnya sekarang saya. Iya. Kalau saya lebih jelas bahwa saya sudah diberi rahmat. Saya dulu di dalam kecil saya nggak tahu kalau saya mau jadi polisi. Sampai saya lulus SD, SMP, saya nggak ngerti. Sampai saya lulus SMA, saya hanya ikut-ikutan aja daftar. Nah, ini ternyata saya jadi polisi, ini kan rahmat. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita tidak pernah tahu akan apa kita. Nah, ketika saya tidak melaksanakan atau tidak mensyukuri rahmat dengan cara saya berbuat, berarti kan saya apa itu, mengkhianati atau tidak menerima. Nah, sama dengan mbak-mbak. Ketika mbak-mbak sudah dirahmati, jago berbicara di depan ekstramik yang dipenelengi. Lo kan tidak semua orang loh. Iya, betul. Saya maaf, banyak polisi kodong di depan. Oh iya, takut. Dari semenjak saya datang sampai saya, kadang-kadang yang tanya itu malah pertanyaannya habis langsung ke iklan. Karena saya menikmat dan saya tidak ada beban. Saya tidak ada yang saya sembunyikan, Mbak. Saya tidak takut ditanya, Pak ini, saya nggak ada. Bagi saya semua ya harus saya jalanin. Ya semua orang harus tahu. Itu bentuk profesional. Sama dengan Mbak. Maka ketika Mbak melaksanakan pekerjaan dengan profesional, pertama pasti yang kita miliki adalah ketenangan dan kepuasan. Yang kedua tentu bos kita akan lebih senang, pemilik radio ini, wah ini rajin itu mereka berdua itu, naikkan honornya dong, kasih insentif dong. Nah, itu adalah bentuk-bentuk Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita melaksanakan apa yang sudah digariskan kepada kita dengan serius, kira-kira seperti itu. Iya, baik. Ini mungkin buat kita ini ya, pengalaman ya. Baik Pak, ini pesan dari Bapak Kapolres sendiri, utamanya untuk masyarakat Situbondo dan untuk Cafe FM selaku media partner dari Polres kalau Situbondo. Pesan saya tetaplah menjadi obor untuk kebaikan. Dan berikan maaf kepada orang lain ketika menerima obor penerangan kita itu dia masih silau karena terlalu lama dalam kegelapan. Wow, kata-katanya ya. Ini kan ya, coba kita, maka tetaplah menjadi obor dan jangan pernah matikan obor kebaikan. Contohnya begini, realnya kita bawa obor masuk ke gua. Orang yang di dalam gua, karena dia sudah terbiasa di dalam kegelapan, dia akan melihat semuanya. Tapi begitu ada api, silau men, gitu kan. Waduh, silau. Tapi lama kelamaan dia akan terang, dia akan menikmati. Pertama dia akan merasa mengganggu sinar kita. Selanjutnya dia akan menikmati obor itu sebagai rahmat, sebagai hidayah. Maka jangan pernah matikan obor. Berikan maaf kepada mereka yang menentang obor kita, obor kebaikan. Karena pada prinsipnya ketika kita nyalakan obor, insya Allah obor itu akan memberikan kebaikan bagi dia dan akan diketok tularkan kepada, dan maka tetap nyalakan obor kebaikan di antara kita. Sebenarnya kan sama ini. Polisi dengan media radio ini kan sama, menyampaikan kebenaran, informasi kepada masyarakat. Ini kan luar biasa pahalanya, luar biasa. Orang yang di rumah mengon gini kan, ini berita ini, jadi tahu. Terus hal-hal yang kesehatan, hal-hal yang tidak baik kan diperoleh dari radio. Ini kan kebaikan, terus menerus disampaikan kepada masyarakat. Sama dengan kita, kira-kira gitu.
Nanti apa mungkin ini bisa jadi tausiah terakhir Pak ya untuk kami ya utamanya. Tidak juga mungkin kalau ada, kan ini bisa didengerin di ini ya apa? Nggak bisa lagi streaming bisa. Masih bisa. Mungkin nanti kalau saya kangen, saya akan nelpon. Oh iya Bapak. Cafe FM, saya kan sudah ada streamingnya. Iya. Baik. Kadang-kadang kalau saya di Surabaya saya juga dengerin. Ya gimana ya, bagaimanapun saya sudah berada di Situbondo, saya sudah cukup lama ya Pak ya. Diri di Situbondo, maka hal-hal yang membuat kita memiliki nilai manfaat kepada orang lain itu pasti kita rasakan sebagai bentuk rahmat sebenarnya. Baik. Baik Pak, sepertinya 2 jam. Oh, belum. Oh, ya. Sepertinya kita harus sampai di sini. Tapi kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolres Hadi Utomo atas semua yang sudah dilakukan untuk Situbondo, utamanya membuka masyarakat agar mau menyampaikan informasi dan mereka berani untuk mengutarakannya begitu. Dan jangan pernah takut selama itu kebenaran. Makanya ini jadi panjang lagi. Seperti pola yang saya terapkan di kantor, memberi kesempatan untuk dia berani menyampaikan hal yang fakta. Jangan pernah takut. Karena saya ancam dia, kalau Anda tidak mau menyampaikan berarti sama dengan Anda menenggelamkan saya. Karena saya sebenarnya tidak tahu kalau nggak dikasih tahu. Karena keterbatasan saya. Sama dengan masyarakat. Sampaikan saja, tapi jangan mengarah, tapi jangan fitnah, tapi jangan suudon. Karena hal yang demikian tentu tidak baik, sangat tidak baik. Tapi kalau fakta silahkan sampaikan. Iya. Wah, Bapak, sudah ada masyarakat yang mendengarkan kita ini hari ini ke studio Cafe FM Situbondo menunggu Bapak di depan. Ingin berpisah mungkin ya. Ingin berbincang-bincang sedikit untuk terakhir kalinya. Oh, jadi tamu yang di depan? Iya, tadi mendengarkan Cafe FM Situbondo langsung ke sini. Karena dengar bahwa mau pindah begitu. Sebenarnya hal yang perpindahan itu tidak mungkin karena saya juga tidak begitu kita larut gitu, enggak. Bahwa setiap kegiatan ketika kita laksanakan dengan kita tidak punya tujuan, tidak pencitraan, tidak apa itu, insya Allah lah kita nggak ada terbebani gitu. Kan seperti Mbak tanya apa aja nggak ada masalah bagi saya. Anggota salah tindak, ya begitu. Jadi kita transparan saja. Misalnya penerimaan anggota, semuanya saya ajarkan ke anggota saya semuanya. Jangan Anda menutup-nutupi sesuatu yang tidak baik. Karena pada dasarnya ketika itu direkayasa, kasus direkayasa, semua itu akan bulat dan kita sendiri yang akan kebulet. Iya betul. Ketika sudah sekali berbohong, nggak bisa. Saya bahkan jangan biasa berbohong. Kebohongan itu, ya ini nyun sewu, saya agak dalam lagi. Kebohongan itu adalah ibu segala kejahatan. Iya. Mungkin diawali dari itu dulu, pasti kita akan mengulanginya lagi. Maka ketika dia sudah orang berbohong kepada dirinya, dia akan berbohong kepada orang lain. Dan kita kalau dia sudah berbohong kepada orang lain, tinggal nunggu waktu dia mau berbohong kepada Tuhan. Iya, betul. Maka saya menyebutnya kebohongan itu adalah ibu dari segala kejahatan. Coba dicek. Misalnya orang selingkuh itu tadinya bohong-bohongan, kecilan gitu. Dari bohong kecil ya menjadi besar. Lama-lama besar, akhirnya dia bingung sendiri. Akhirnya itu. Baik, itu ya. Iya Pak. Jadi untuk seluruh warga Situbondo, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas segala bantuan dukungannya selama saya melaksanakan tugas di Situbondo. Mohon doa restunya, mudah-mudahan, dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf agar seluruh kesalahan saya selama saya di Situbondo dimaafkan. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Trendsetter asik didengar KPFM.